Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh yang siap mendengarkan firman Tuhan angkat tangannya semua. Puji Tuhan, bilang kanan kirinya. Buka hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Dan pastikan sebelum dengar firman Tuhan, mari kita tersenyum Bapak Ibu. Ya, coba kasih tunjuk senyumnya. Ya, bahwa ketika kita sadar bahwa hidup kita itu aman dalam tangan Tuhan, Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hidup kita, kita menatap masa depan kita dengan senyum. Ayo kasih senyumnya kanan kiri. Kamu luar biasa. Ya. Kita luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa. Dia Allah Immanuel. Dia selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Keren banget ini Abah Love Pluit ya. Terima kasih Bang Eli, juga Kak Maria, juga seluruh pemimpin yang ada di Abah Love Pluit ini ya. Saya bukan orang asing. Kita sama-sama satu keluarga dalam Tuhan saudara ya. Saya mengenal Tuhan itu tahun 95 saudara di Abah Love ya. Waktu itu memang di Jalan Gunung Sahari ya. Saksi hidupnya Dr. Yosi nih ya. Yang mengetahui dari before and after ya. Jadi kita itu kalau jalan dalam Tuhan tuh ada saksi hidupnya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, dari kita benar-benar di titik terendah hidup kita sampai kita terus berjalan bersama Tuhan. Ya, saya perkenalkan dulu saudara mungkin karena ini kedua kali kalau nggak salah saya kesini ya. Mungkin ada yang belum kenal ya, nama saya Sandy Sujak. Saya menikah dengan suami saya Doni 26 tahun ya saudara, dikaruniai 3 putri ya. Doakan ya Bang Eli ya, anak saya yang pertama segera dapat jodoh, nyusul anaknya Bu Kerol. Dan boleh cepat punya cucu juga ya Bang. Bang Eli udah punya cucu Bang? Sebentar lagi, tepuk tangan dulu dong ya. Ya, yang pertama Vania tuh 25, Vanessa umur 19, Valerie 17 ya. 25, 19, 17. Kami melayani jemaat Tuhan di bawah naungan GPDI ya. Tapi kalau zaman sekarang katanya jangan GPDI, GPDI ya. Pak Ferry kita alumni GPDI ya. Saya ada tetap di sana, nama di YouTube-nya gereja kami Victory Church Indonesia. Ya, dan kami percaya Tuhan terus bekerja membawa kita semua untuk pada visinya Tuhan. Amin. Untuk kita boleh menjadi berkat saudara bagi tubuh Kristus saudara ya. Nah, saudara karena di minggu ini temanya kan transform in the word ya. Bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Katakan sama-sama, firman Tuhan mengubah hidup saya. Bekerja dari dalam keluar sampai mengubah secara total kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu penekanannya saya akan bawakan tema ini ya, bahwa pentingnya batasan. Bilang sama-sama, pentingnya batasan. Saudara, kita nggak bisa ya, saudara berubah transform secara total dalam kehidupan kita kalau kita nggak punya batasan dalam hidup kita. Ya, karena Roma 12 ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terjadi satu perubahan di mana firman Tuhan bekerja dan memberikan kepada kita batasan sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ya. Jadi batasan itu penting saudara. Ada bukunya namanya Boundaries ya saudara, bahwa batasan yang sehat itu ibarat pagar di sekitar rumah kita ya. Saya percaya kalau ada tukang Gojek ya, GoFood atau GrabFood atau antar barang apapun saudara ya, itu nggak akan pernah masuk ya ke dalam rumah kita, betul ya? Bahkan ada yang menyediakan meja atau kotak tertentu di depan pagarnya. Sampai masuk pekarangan aja nggak boleh. Dan kalau kita misalkan menerima tamu, saudara nggak semuanya akan masuk ke ruang tamu kita. Ada yang cukup duduk di teras, setuju? Ya, jadi itu gambaran yang namanya boundaries dalam hidup kita. Ya, bisa dibayangkan saudara jika kita hidup tanpa batasan. Ini yang sering terjadi. Ya, kekacauan ya di lalu lintas saudara, kehancuran, chaos terjadi, makanya terjadi tabrakan ya, terjadi banyak hal ya saudara di saat kita sebagai pengemudi melanggar rambu-rambu yang ada, tanda stop kita hajar, lampu merah kita hajar, bahkan teman saya saudara seorang pendeta meninggalnya ketubruk sama kereta. Wah, kaget ya, di mana penjagaan Tuhan, di mana perlindungan Tuhan. Ternyata waktu kita ya ke rumah duka, saudara istrinya cerita, aduh Bu, suami saya tuh memang kebiasaan katanya. Kalau di rel kereta tuh udah bunyi teng tong, masih aja mau diterobos.
Ya, siapa di sini suka terobos-terobos hidupnya? Sekali mungkin sampai 30 kali, 50 kali aman. Mungkin ada yang udah ratusan kali terobos aman. Tapi pagi itu gak aman saudara. Ketika dia lewat, kelindes habis. Hancur kepalanya, tidak bersisa. Ya, kenapa? Karena ada konsekuensi ketika kita keluar dari batasan. Betul? Ya konsekuensi tanggung sendiri. Bukannya kita nanti terus nanya di mana perlindungan Tuhan, di mana penjagaan Tuhan. Kamu berbuat, kamu berani bertanggung jawab. Ya, jadi itu seringkali yang membingungkan kan. Kita tuh suka kadang-kadang ya, kalau udah mentok, kalau udah terjadi satu hal yang kita tidak inginkan, kita bertanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Ya, kita seolah-olah berpikir bahwa semua ini atas seizin Tuhan, kan gampang sekali kan. Kita anak-anak Tuhan ngomong semuanya atas seizin Tuhan. Tapi ada banyak hal justru dalam kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan semua atas izin Tuhan. Tapi kita yang sudah keluar dari batasan Tuhan. Jadi konsekuensi kita harus siap saudara. Ya. Jadi hari ini saudara penting sekali saudara. Karena batasan itu membuat supaya hidup kita tuh teratur saudara ya. Karena ketertiban itu penting, katakan sama-sama. Ketertiban itu penting saudara. Ya, makanya kalau kita baca di ayat mas kita ya minggu ini 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kita baca sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama apa? Mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tujuannya untuk supaya nama Tuhan tuh dipermuliakan. Kalau kita anak Tuhan yang sudah dalam Tuhan tidak tertib, tidak teratur. Tidak mau punya sikap hati yang mau diajar. Tidak mau mengakui kesalahan. Malah membenarkan diri. Ngeyel. Ya. Udah ketahuan pun gak mau ngaku. Padahal udah nah lo kamu ketahuan. Tapi pinter ngeles. Ya kan? Tuh bahasa Betawinya ngedablek. Ya kan? Kenapa? Karena gak mau lagi diajar. Orang akhir zaman ini cuma hanya pengennya dengar pengajaran-pengajaran yang menyenangkan. Yang menghibur. Ya, yang membangun. Pokoknya kalau udah pulang khotbah, senangnya kalau ditanya khotbahnya apa. Pokoknya tadi gue seru deh, lucu deh. Ya. Kan banyak yang cuma angin lalu gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi gak pernah terjadi satu perubahan total dalam kehidupannya. Berzina tetap berzina, penipu tetap penipu, ya, penggosip tetap penggosip, ya, pelayanan jalan terus, schedule penuh. Tapi hidup hari-hari saudara horor, ya. Tanya kanan kirinya, kamu horor nggak? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya horor? Ya, karena firman Tuhan nggak pernah nyantol, saudara, nggak pernah nyambung. Firman Tuhan tuh nggak sampai mengajar dia. Ya cuman yes, haleluya, semangat, amin. Kita menggebu-gebu kalau kebaktian ya. Tapi begitu doa berkat sampai pintu depan, halelupa. Lo tahu nggak? Aduh pusing kepala ya saudara. Baru doa, ya, baru bahasa roh. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waduh saudara, baru di pekarangan gereja udah kejadian. Bentar lagi turun ke bawah keluaran. Ya, masuk mobil imamat. Di mobil lanjut bilangan. Balik lagi ulangan. Minggu depan kejadian lagi ke gereja lagi. Tapi aku masih seperti yang dulu. Treneneng. Ya, saudara, jangan sampai kita itu terjebak dalam kegiatan rohani loh. Kegiatan rohani tidak menjamin hidup kita bertobat. Ya banyaknya kegiatan rohani, bahkan pun seperti saya pun mau setiap hari schedule pelayanan pun tidak menjamin. Makanya aslinya saya bukan di panggung. Panggung ini bisa jadi panggung sandiwara bagi kita semua. Katakan yes. Iya saudara, aslinya saya kan turun dari panggung nanti balik ke rumah. Bagaimana saya ke suami, ke anak, ya ke mbak di rumah, ke staf pengerja di gereja, pastori, gimana ke jemaat. Ya katakan Kristen asli itu harian bro. Kristen asli itu hariannya, ya. Bagaimana hidup kita hari-hari, saudara? Ya, karena kalau sampai firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, lalu kita rendah hati, kita meresponi, kita mengakui, ya. Lalu firman Tuhan itu sampai mendidik kita. Orang nggak punya manner pun, nggak punya etika pun. Kayak saya dulu, saya tuh orang nggak punya etika. Sama orang tua aja lu nggak usah ngurusin gua. Hidup gua, suka-suka gua.
Lu baik sama gue baik sama lu. Lu jahat sama gue lebih jahat sama lu. Ayo mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tantangin semua orang. Karena saya anak yang background itu pemberontak ya, dari kecil kepahitan. Papa saya kan jatuh dosa perselingkuhan. Mama saya setiap hari cari Tuhan. Dulu kan mama saya bukan dari Kristen, ya kan. Jadi waktu papa saya jatuh, justru papa saya sudah pengkhotbah, saudara. Jadi waktu bener-bener dalam kondisi papa saya tuh selingkuh, mama saya tuh sendirian. Ya puji Tuhan sih carinya ke gereja. Ya tapi saya sama adik-adik hari-hari gak pernah dididik. Kami tidak bertumbuh dalam manner, etika, attitude yang baik. Tapi waktu kami bertobat ya sebinal-binalnya kita, sebejat-bejatnya kita, firman Tuhan tuh bisa jadikan kita baik. Amin. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, di mana kita tuh sudah di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya itu kalau sampai firman Tuhan tuh mendidik, kita tuh pasti berubah kok saudara. Cara ngomongnya pasti beda. Maaf dulu, kalau ngomong pasti kebun binatang kan. Dan binatangnya cuma 2 kok yang diungkapin, cuma itu lagi. Anjing babi, iya kan? Gak mungkin kucing lo, gak mungkin. Kecoa lo kan kagak ya kan? Pasti itu lagi. Nah itu kan saya dulu. Ya, kalau dikit ngomong apa tuh lanjutannya, ya kan? Udah biasa kan? Ya, makanya kalau sekarang ada orang katanya udah bertobat, bercandanya anjir lu. Dia pelayan Tuhan loh, dia bahasa roh loh. Tapi hariannya kalau bercanda anjir lu, biasa banget gitu. Ya, aduh saudara, ya kan? Itu kan berarti kan ada something wrong. Ya, di mana ya lu gak usah terlalu idealis desen jadi orang, ya kan. Lu juga kan tahu, kita sama-sama tahu dulu kehidupan kita gimana. Ya terus so what gitu loh. Ya kalau kita udah di dalam Tuhan jelas beda, bilang kanan kirinya jelas beda. Makanya firman Tuhan tuh harus sampai mengalami ya dalam kehidupan kita tuh begini saudara. Saya tuh bertobat dulu pengajaran yang berkesan di dalam diri saya tuh hati Bapa. Udah itu pengajaran yang mengubah hidup saya. Satu itu aja. Itu mengubah semua totali kehidupan saya. Satu pengajaran loh saudara. Hati Bapa itu menyentuh saya, membuat saya bisa mengampuni papa saya. Saya ingat itu yang khotbah Kak Edi. Ya saya orang duduk di belakang begini saudara. Saya tuh kalau pendeta ngomong dalam hati, gak usah ngecap-ngecap lu. Ya lu cuman pintar ngomong, lu gak pernah ngerasain kayak gua. Jadi dulu saya kepahitan sama semua pendeta. Iya saya gak suka banget tuh teori. Jadi Pak Edi khotbah saya tuh di belakang begini. Di tas ya, rokok 4 bungkus tuh sehari jatahnya saya. Ya, ganja, minuman keras ya, obat-obatan. Duduk paling belakang, gak peduli gue mau ngomong apa. Ya, tapi ya, begitu pengajaran disampaikan. Ya saya percaya itu ada kuasa doa. Mama saya kan selalu berdoa. Pada waktu itu papa saya sudah balik, sudah dipulihkan. Itu bekerja luar biasa. Tuhan juga mengurapi hambanya ya, Pak Edelio waktu menyampaikan khotbah hati Bapak. Sampai yang namanya saya tuh pantang nangis. Jangan harap saya bisa nangis yang disujak gitu loh. Cemen banget sih lo cengeng. Saya benci dulu cewek-cewek yang cengeng saudara. Makanya teman saya cowok semua. Saya gak suka orang cengeng-cengeng. Udah susah-susah aja. Ya kalau lu susah lu gak usah nangis, mabok aja kayak gua gitu ya. Kita kan mabok kita cengar-cengir ketawa-tawa dugem gitu kan. Jadi kita gak usah ingat yang sedih-sedih gitu ya. Gimana caranya lu buat lu yang senang-senang aja gitu kan. Ya jadi waktu kayak di khotbah tuh saya udah hancur nih. Udah pengen keluar karena saya memang gak bertahan kayak saudara begini ya. Kalau kebaktian bisa duduk diem nih. Kalau saya mah bolak-balik cocok segini ya. Baru bentar udah cus masuk lagi gitu ya. Nggak bisa duduk. Tapi kali itu tuh kayak pantat ada lemnya. Ya, aduh mau nangis setan lu. Jangan sen malu sen gila lu nangis. Tapi tuh khotbah hati Bapak udah ngegruk tuh. Kayak sambal tuh lagi diulek gitu. Gitu ya. Bener loh. Selesai khotbah siapa di sini yang sungguh-sungguh mau mengalami. Saya orang pertama yang maju gedebrak ya sejak itu tuh. Ya Tuhan itu benar-benar mengubah kehidupan saya. Satu pengajaran. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Ya pengajaran hati Bapak membongkar seluruh paradigma hidup saya. Kenapa lu pahit sama papa lu. Papa lu juga dulu kan nikah 3 kali. Jelas saja papamu kan terluka. Luka yang diwariskan. Ya papamu terluka, kamu terluka. Kenapa kamu mesti benci terus. Ya sampai tuh benar-benar waktu Tuhan tuh menyadarkan. Ini 4 tuh berfungsi. Mendidik saya. Ayo kamu ampuni sekarang. Dulu kalau ngomong mengampuni. Di konselor tuh Kak Christine Pranoto, Kak Dharma ya doa-doain ya. Saya diampunin. Bapak di sorga, aku ambil keputusan ngikut kan tuh. Ampuni. Ayo ngomong papa. Tidak. Langsung kayak, saudara ya. Pahit banget inget. Karena kan saya kan 5 SD diperkosa. Stres, itu kan semua gara-gara papa hidup gue hancur gitu. Jadi pokoknya nyalainnya papa terus.
Tapi benar ya waktu pengajaran, menyatakan kesalahan, iya ya saya salah, ngapain saya benci, saya mengampuni. Ya lalu saya diperbaiki kelakuannya yang berontak orang tua, saya mulai nunduk. Saya itu bukan kekuatan saya saudara, perubahan itu bukan kekuatan kita, betul ya. Itu pekerjaan firman Roh Kudus yang bekerja dari dalam hati kita. Tuh saya tuh bisa terdidik ya, mau lembut hati, yang dulunya jaim, sekarang saya bisa open. Saya mah ngaku dosa aja. Ya udah, itu kan hidup lama saya. Saya tidak mempermalukan dan membongkar aib diri saya. Ya udah, itu pekerjaan iblis kok yang menipu saya. Yang penting sekarang saya mau bebas. Saya mau lepas. Amin. Jadi harus sampai seperti itu, Saudara. Ya, kita harus punya prinsip dalam hidup ini. Karena baca sama-sama yuk, batasan adalah apa? Garis yang kita tetapkan untuk melindungi diri agar tetap hidup dalam apa? Nilai-nilai kebenaran dan berjalan sesuai kehendak Allah. Kalau saya nggak membatasi diri saya terus open terus dengan kepahitan, saya open terus dengan yang namanya apa? Pikiran negatif, asumsi, overthinking, ya gila sendiri gua. Ya, udah minum obat saudara, udah dari kecil juga 5 tahun dibawa ke RSCM. Psikolog psikiater, anak ini suka kejang, dipikir ayan. Ya, taunya anak ibu depresi. Minum obat memang dari kecil. Ya, tapi kan kalau kita nggak datang sama Tuhan, gimana kita mau ngalamin kesembuhan total? Betul nggak saudara? Ya, sesakit jiwanya apapun orang. Ini salah satu teman baik saya kan, Dokter Yosi luar biasa ya. Itu YouTube-nya itu saudara di gereja kami waktu beliau khotbah tuh, wah kita jadiin benar-benar satu hal yang harus didengar oleh orang-orang yang pernah mengalami luka batin, stres, depresi. Ya kita kan ujungnya harus berlarinya ke siapa kalau bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, amin. Satu-satunya tabib yang bisa menyembuhkan luka batin trauma kita, apalagi kalau udah akarnya kayak saya begitu. Ya kalau bukan Tuhan siapa yang mau bekerja saudara. Ya jadi saya harus satu titik buat satu keputusan, itu namanya batasan, kita tegas sama diri kita. Ya, nah pertanyaannya apakah Anda sudah memiliki batasan untuk 4 pilar hidup Anda? Anda mau bangun 10 pilar dalam hidup Anda, monggo. Tapi 4 pilar ini nggak boleh enggak. Ya, yaitu yang pertama apa? Kerohanianmu, keuanganmu, keluargamu, kesehatanmu, kau harus punya batasan. Ya, makanya kalau kita mau bekerja sama, membuka hati, ya kita bekerja sama, kita izinkan Roh Kudus mengubah seluruh kehidupan kita. Nanti lihat ya, begitu kita lahir baru bertobat, 4 pilar hidup kita tuh mengalami perbaikan demi perbaikan. Amin. Serusak apapun rumah tangga kita, sehancur apapun pernikahan kita, semiskin apapun mungkin kita sampai terpuruk lah, habis bangkrut keuangan kita. Mungkin vonis dokter menyatakan udah waktu hidupmu 3 bulan lagi berakhir. Tapi di dalam Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada kemenangan. Saudara katakan amin. Tuhan bisa bekerja melampaui segala batasan manusia. Amin. Yang penting itu kita harus kembali kepada prinsip firman saudara. Ya, kalau nggak ada batasan semuanya hancur, semuanya chaos. Pernikahan pasti cerai. Ya, keuangan pasti ya akhirnya kita pinjol, judol, benjol. Iya pasti saudara kan. Ujung-ujungnya jadi penipu semua kita. Ya, karena lebih cepat kaya jadi penipu saudara daripada hidup jujur kan. Akhirnya banyak anak Tuhan nanti jadi penipu. Ya, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 baca sama-sama, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi dari awal baca sama-sama yuk, hal pertama dan terutama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah batasan saudara. Ya, kalau kamu berjalan dalam batasan Tuhan, rule-nya Tuhan, maka kamu berjalan menuju kehidupan. Tapi kalau kamu keluar dari batasan, kamu berjalan menuju kematian. Itu udah dari awal. Ya, makanya kalau kita lihat hambanya saudara ya, yang pertama Yusuf saudara ya, Daniel dulu deh ya. Kok ininya ini banget ya, cepat banget ya. Bisa dibalikin ke hambanya Daniel dulu ya saudara. Nah, coba. Dia buat batasan ya, Daniel 1 ayat 8. Dia tidak makan makanan raja. Lalu dia tidak menyembah patung. Dia berdoa 3 kali sehari. Ini Daniel. Ya, kalau Yusuf kita lihat saudara. Ya, nah Yusuf dia batasannya apa? Tidak berzina. Lalu tidak kepahitan. Sekalipun dimasukin sumur, dijual. Dia tidak balas dendam. Dia jujur dan dapat dipercaya. Itu batasannya Yusuf saudara. Ya, Paulus baca sama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu
berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini batasan Paulus. Paulus memberikan pilihan itu, kita yang memutuskan. Ya, boleh, tapi kan nggak membangun. Boleh, tapi kan nggak berguna. Ngapain juga kamu lakukan? Ya, cuman masalahnya saudara, kenapa kita sulit untuk buat batasan? Karena kenapa? Karena kita takut dianggap kaku, ribet, nggak ditemenin, nggak asik. Nanti teman-teman kita menjauh. Ya, kita takut akan adanya konfrontasi, ya, mengkomunikasikan batasan ke orang lain. Coba kalau Bang Eli menyampaikan kebijakan aturan gereja, pasti udah ada yang cenut. Nggak enak saudara. Bicara di official aja, kalau Anda di perusahaan, kalau begitu dikasih tahu regulasinya, kesepakatan bersama, ketentuannya, lalu Anda melanggar, Anda dapat warning 1, warning 2, warning 3 kan juga udah nggak enak kan. Ya, jadi orang timur itu paling memang mengalami kesulitan untuk membuat batasan saudara. Karena semuanya jadi Mr. and Mrs. Oke. Mr. and Mrs. Yes. Berapa banyak saudara susah ngomong tidak. Ya, karena saudara juga tidak tahu konsep boundaries, merasa bersalah, merasa tertuduh. Nanti kalau saya bilang enggak, gimana ya perasaan dia ya. Makanya selalu di balik kata enggak apa-apa itu ada apa-apa saudara, ya kan? Bener. Coba istri-istri kalau ngomong enggak apa-apa sama suami. Bener enggak apa-apa? Ya, saat kita ngomong enggak apa-apa kok sayang. Ya kan? Padahal di hati teng gitu ya. 1 kali, 2 kali. Ya. Ya kita mesti cek sendiri saudara. Karena ketika kita tidak menetapkan batasan, hidup kita punya problem. Dan kita tidak bisa hidup dalam prinsip firman. Akhirnya kita ya ikut sana ikut sini, terbawa arus. Kita nggak bisa strict to the point ya dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Nah, akibat tidak ada batasan secara cepat saja. Lihat orang jadi rakus saudara. Tuhannya perut. Ya, makanya sekarang kan batasannya ada IF ya kan. Batasan makan. Ada yang 4 jam, 6 jam, 8 jam. Ya, banyak sekali yang terinspirasi ya dengan batasan makan ya. Wah saudara, kenapa ya memang perlu ada batasan. Kalau makan gak ada batasan sampai sebelum tidur pun makan. Kapan kita stopnya organ tubuh saudara ya. Dia juga butuh istirahat, tubuh kita kan bukan mesin. Ya kerja, rodi, lembur, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Akhirnya jadi penyakitan ya kan. Selalu telat, lambat ya saudara ya. Aduh malas, lalai, ingkar janji. Nanti nyanyinya mujizat itu nyata. Lu malas lu harus kerja. Jangan orang malas nyanyinya mujizat itu nyata. Ya kan? Itu gak ada batasan. Nanti juga ada yang tolong kok. Nanti juga ada yang transfer kok. Itu kan anak Tuhan banyak yang mentalnya begitu kan. Ya, pokoknya nanti pasti ada kok. Gereja selalu siap kok. Kan sudah kewajiban dong saya tuh ditolong. Ya itu saudara rusak mentalnya. Ya, lalu saudara terikat game, ya mau drakor, ya mau apapun saudara ya, sinetron lah ya kan. Internet scroll terus saudara, film-film. Ya itu juga kalau gak ada batasan waktu saudara habis sia-sia. Ya lalu apa? Akhirnya saudara tidak ada rasa aman, takut, overchecking, khawatir yang berlebihan. Akhirnya kalau udah parno, ya udah problem emosi, dia mudah marah, merusak, meledak-ledak. Sampai ya kan orang tua ngatain anaknya pecun, pelacur lo, dasar lo. Papa piara babi 5 bulan udah bisa dijual ada untungnya. Papa piara kamu 15 tahun apa untungnya? Ya kan? Belum lagi kalau suami sering ngomong, gue nikah sama lu nih udah 30 tahun untungnya apa? Lo kira kawin dagang untung rugi? Ya itu kan akibat problem emosi saudara. Jadi kemana-mana ngomongnya nyelekit, gak enak ya kan? Apalagi saudara ya. Ini kan akibat gak punya batasan jadi over saudara. Ya sale-sale lah. Ya, letter-letter kalau bayar pokoknya nyicil semua. Sampai kemarin seorang ibu ya, pay letternya udah 15 juta sebulan loh. Kaget dia, gak berasa ya bu? Hah? Gue bilang, bisa gak bu tolong nutupin dulu. Lu kira gue bank? Ya saya sih mah gak mau saudara ya. Ya itu tapi kan orang akibat letter-letter. Ya selalu iya nyenengin orang, traktir orang. Gesrak sana gesrok sini ya itu tadinya ya korban pinjol judul kan makin banyak. Akhirnya dia gajian di awal bulan udah stres abis semua bayar letter-letter tadi saudara ya. Akhirnya minta-minta jadi beban deh. Sampai mati pun dia stres, nanti siapa yang nguburin gue ya, gue gak punya duit. Ada loh orang Kristen pusing nanti matinya siapa yang nguburin. Ya, nah kan kenapa? Karena dia gak bisa mengelola, saudara gak punya batasan. Ya, lihat orang hidup dalam seks bebas, akhirnya terjadi prostitusi.
perceraian sekarang saudara. Tingkat perceraian udah makin tinggi saudara. Bukan hanya di jemaat ya, di hamba-hamba Tuhan kita kan harus jaga dong pernikahan kita. Gak boleh dong kamu lans-lans sama lawan jenis, micro chatting pasanganmu gak tahu. Ya itu kan kamu over, kamu keluar dari batasan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya saya juga walaupun pelayan Tuhan juga saya sadar diri. Kita tuh pengen nikahnya sekali tapi kita jatuh cinta bisa berkali-kali. Jangan mata orang tuh, istri orang, suami orang dilihat-lihat, dipandang-pandang. Kok dia indah yang di rumah, aduh saudara. Ya, nih mata harus tahu di batasan. Gak ada konseling lawan jenis. Kalau di Abaloh mau udah tertib ya. Yang di luar-luar sono tuh ya. Gak ada di mobil-mobil antar jemput ya. Sekarang udah Gojek, Grab, gampang. Udah order tuh taksi hijau banyak. Gak usah antar-antar. Ya, udahlah, strik-strik aja. Gak usah, gak enak loh Bu, gak enak. Ntar giliran, aduh Bu Sandy, suami saya jatuh sama sahabat saya sendiri. Aduh, nangis. Ya siapa yang ngasih umpan Bu? Ya suruh nganterin siapa? Digigit pulang, anterin dulu sayang, sahabat saya anterin. Ya mulanya biasa saja. Ya lama-lama mulai pandang-pandangan, mulai ada sentuhan, jatuh deh. Yang ngasih daging ya bininya sendiri. Ya kita tuh tanpa sadar tuh suka gitu. Ya makanya rem itu kan kalau udah belum bahaya, betul gak Bapak Ibu? Ya kalau Anda di jalanan rem belum ya bahaya sama hidup kita kalau remnya belum. Ya lihat anak-anak muda sekarang kita harus kasih tahu mereka tentang seks edukasi saudara. Saya dari anak saya bayi, saya selalu kalau pakai pampers ya semua saya bilang nak tubuh kamu tuh kudus. Darah Yesus sudah menguduskan tubuh kamu. Tubuh kamu tuh hanya bisa dijamah oleh satu pria yaitu suamimu. Udah terus karena dari pengalaman saya gagal saya tidak pernah diberikan bimbingan saudara. Ini kan bagian orang tua bagaimana parentingnya di rumah sama anak-anak. Ya. Sadar saudara tidak ada batasan itu sama dengan buang-buang waktu. Anda tidak dapat melakukan 3 hal dalam waktu Anda. Yang pertama ya Anda bisa lakukan ya dengan menghabiskannya dengan sia-sia. Membuangnya. Atau saudara mau menginvestasikannya. Ya masuk kepada mengapa batasan itu penting. Yang pertama karena batasan itu menjaga melindungi kita untuk tidak keluar dari jalan Tuhan. Katakan amin. Supaya hidup kita tuh gak usah nyimpang-nyimpang lah saudara. Capek loh hidup nyimpang-nyimpang tuh gak enak loh. Hati nurani kotor, tidur gelisah, nanti harus tidur ngandelin obat, jantung berdebar-debar, keringet dingin, balik kanan balik kiri, pakai AC keringetan. Saya pernah hidup menyimpang lari dari panggilan gak enak saudara. Ya, makanya kita tuh anak Tuhan diciptakan kan hidupnya di Taman Eden, presence of God dalam hadirat Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang sungguh saudara menjamah kehidupan kita setiap hari. Amin. Dan menjaga kita supaya kita tidak keluar. Karena lihat saudara, hati itu adalah pusat dari kehidupan. Jadi dari hati timbul pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kita kalau udah dari hati itu gak ada batasan, kita gak jaga hati kita. Itu bukan tugas Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya itu tugas kita. Kalau nggak dijaga akhirnya begini. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Apa baca? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Apalagi hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan. Waduh saya kalau udah gak jaga hati keos saudara, hancur. Pernikahan kelima pun saya udah mau tinggalin suami saya. Gak mungkin dalam pernikahan tuh gak ada badai, gak ada konflik, bohong. Cuman ada yang mau ngaku ada yang gak aja. Biar sekalipun saya pendeta pun kami penuh konflik saudara. Kenapa? Karena proses pertumbuhan secara jiwa saya itu kan dan jiwa suami saya juga berproses. Gak langsung begitu bertobat kan langsung serupa Kristus 100% ya kan enggak kan. Setiap hari kan kita terus proses dibentuk, bertumbuh, amin. Ya, jadi nggak langsung indah. Saya kalau nggak kuat juga saudara, kalau nggak jaga hati, udah kawin lagi bisa, balik ke masa lalu lebih parah lagi. Ya, coba angkat tangan kanan tinggi-tinggi semuanya, yuk Bapak Ibu Saudara, bilang sama diri sendiri tobat, tobat, jaga hati. Ya, nggak ada satupun yang luput saudara. Saya juga kalau nggak jaga hati keos, ya kita semua tanpa Tuhan hancur saudara. Amin. Jadi kita perlu sekali untuk terus setiap hari memantau. Jadi satpam buat hati kita sendiri. Tepuk tangan buat kita yang luar biasa ya. Jangan jadi satpam buat suami ya, jangan jadi satpam buat istri. Coba jadi satpam buat diri sendiri ya. Karena batasan gitu membantu untuk hati kita tetap murni di hadapan Tuhan.
Ya, kita hidup dalam standar kekudusan pernikahan kita, tidak jatuh dalam perselingkuhan, ranjang pernikahan kita juga tidak jatuh dalam percabulan. Ya, dalam kita menjaga hubungan pernikahan kita, hubungan seks itu kudus, jangan dinajiskan. Amin. Jaga matamu, saudara. Sebelum hubungan seks kita berdoa. Itu hal yang kudus, itu kado dari Tuhan. Berapa banyak makanya suami istri itu hambar, hubungan seksnya kacau. Kenapa? Karena udah keluar dari batasan, scrollingnya tanpa disadari udah yang najis-najis, yang kotor-kotor. Jadi dia lebih menikmati yang itu tadi, ya, dengan penglihatan-penglihatan barunya itu, saudara. Akhirnya dia nggak ada lagi, ya, kasih terhadap pasangannya, udah dingin. Nah, kita harus jaga Bapak Ibu. Yang kedua, batasan itu baca sama-sama membantu kita membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena berelasi itu nggak bisa kita hindari. Kita manusia, itu makhluk sosial, harus berelasi. Ya, di sini dikatakan Efesus 4 ayat 26, 27 baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya, kita mesti jaga dong. Kalau kita berelasi, namanya berelasi pasti kita masih bisa tersinggung. Benar? Kok kata-kata kamu kok nyelekit ya? Ya itu diberesin. Amin Bapak Ibu. Jangan di depan orangnya hahaha hehe, shalom, apa kabar? Ya, tahu-tahu dalam hati kita nyumpahin dia biar mampus loh. Kita jangan terjebak kemunafikan. Ya, makanya kalau kita lagi kebaktian, lagi nyembah Tuhan, ya kan? Kalau kamu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tuhan kan ngusir kita, ini kan bahasa halus ya. Tinggalkan tuh apa? Lu nggak usah kebaktian dulu. Ya, stop dulu lah pelayanan lu beresin dulu tuh. Ya, coba kamu pergi dulu, berdamai dengan orang itu, betul tidak? Lalu kembali mempersembahkan korban. Buat apa kita persembahkan korban, hati kita kotor, hubungan kita nggak baik, sama suami ngunek-ngunek, udah nggak tidur satu ranjang, pisah kamar, nggak ada omongan, cuman tiap hari gimana lu baik-baik, itu kan harus diperbaiki dulu, saudara. Kalau kita tetap membangun hubungan relasi yang nggak murni, kita ada nyimpen, unek-unek, kita nggak beresin, itu bisa membuat kehidupan hubungan kita rusak, saudara. Ya. Makanya anak-anak muda juga janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita harus lo bawa loh. Sekarang itu banyak orang tua tuh modern loh bahasanya. Orang tua modern tahu gak apa-apalah, kan agama gak menyelamatkan. Dia bilang begitu, ya benar agama gak menyelamatkan. Kekristenan bukan agama ya. Jadi sekarang mah kalau untuk anak sekarang bu beda agama mah kagak apa-apa lah udah. Yang penting ujungnya nanti kok bu bawa kepada Tuhan Yesus. Loh kok jadi begitu? Ya, postmodern thinking tuh bahaya loh saudara. Semuanya akhirnya bisa mengkompromikan, melegalkan, menormalisasikan sesuatu yang gak normal. Itu mesti hati-hati. Ya, Tuhan tuh tegas katakan. Tuhan itu tegas. Ya, gelap dan terang tidak bisa dipersatukan. Kalau kita sebagai orang tua udah memble ibaratnya udah ya udahlah. Nanti pasti bisa, nanti pasti bisa. Ya, kita bukannya kehilangan harapan. Kalau udah sampai keterlanjuran terjadi, cobalah kita minta hikmat Tuhan saudara. Tapi tidak berarti kita membenarkan apa yang tidak benar. Yang tidak benar ya tidak benar. Makanya dari sejak sedini mungkin. Ya, parents penting sekali untuk kita mendidik anak kita dalam nilai-nilai kebenaran. Amin. Sehingga mereka menghidupinya dan punya prinsip dalam hidup mereka saudara. Ya, jadi kita baca sama-sama yuk. Batasan adalah prinsip yang kita tetapkan untuk menjaga hati, tindakan, dan relasi tetap sejalan dengan nilai-nilai ilahi dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, membuat batasan itu membantu kita untuk apa? Bisa jelas membedakan antara posisi kita dan posisi orang lain. Antara keinginan kita dan keinginan orang lain. Bilang kanan kirinya, kita tuh memang beda. Mari kita saling menghargai. Ya suami istri juga beda, satu tidur lampu gelap, satu tidur lampu terang. Satu pencet odol dari atas, satu pencet odol dari tengah. Ya tinggal sama-sama disepakati. Jangan gara-gara masalah tisu jadi pengen cerai. Ada pasangan di Amerika mau cerai gara-gara tisu. Bingung, kenapa bu? Iya itu pemicunya tisu bu, kesel saya sama suami saya mangkel. Kalau dibilangin gak bisa jelas, gak bisa ngerti. Kenapa? Iya, saya tuh kan kalau narik tisu kan ser ke depan. Nanti suami saya kalau udah habis ke toilet dibalikin lagi sor ke belakang.
Cuman gara-gara ser dan sor mau cerai PSD lulusan Amerika. Cobalah. Ya, itu konseling sama papa saya. Saya ingat tuh nasihat papa saya ketawa loh. Papa saya cuma ngomong gini, "Pak, Bu, susah-susah amat. Besok beli aja satu tisu lagi, satu ser, satu sor." Ketawa tuh berdua. Ya kayak gitu-gitu PSD gak kepikiran loh. Saking udah terlalu canggih otaknya ya. Masalah sepele dia gak bisa punya solusi, saudara. Ya itulah makanya kita butuh support system ya. Orang-orang yang mengingatkan kita, ya, yang bisa menasihati kita. Makanya kalau dinasehati, ya kalau ditegur tuh senang. Amin Bapak Ibu. Bilang begini sampai menegur, menasihat. Terima kasih Pak, Bu. Saya memang butuh ditegur. Amin. Saya butuh dinasehati. Ya supaya kita memang, ya kayak saya punya batasan saudara yang namanya bedak lipstik, saya tuh gak bisa pinjem-pinjeman. Ya, orang lain tuh bisa loh, pinjam lipstik dong, set. Kalau saya udah dipinjemin, udah buat lo aja. Kalau saya kan emang background menentukan juga beda ya. Kita kan jijian, mama saya tuh resik, jadi saya OCD, dikit-dikit cuci tangan. Kalau udah yang menyangkut apa ya, hal yang di dalam diri saya tuh saya kalau dipinjam tuh nggak enak gitu. Bedak dipakai orang nanti dia cuci muka nggak ya tadi ya. Pikirannya kemana-mana gitu saudara. Ya, jadi ya memang itu udah privasi orang ya kita harus ngertiin juga. Apakah terus Ibu Sony sombong banget sebagai hamba Tuhan nggak punya hati memberi. Ya masa orang nggak boleh pinjem. Ya kan? Ya bukan nggak boleh tapi hal-hal tertentu tuh ya makanya saya selalu bawa ekstra kalau dipinjam ya udah gue kasih aja lah ya. Ya tapi kan hal-hal begitu kecil kalau kita nggak berani open kan orang kan ya coba ada orang yang bisa loh kalau misalkan ke rumah orang tuh langsung buka tudung saji duduk makan buka kulkas. Ada loh orang begitu bisa langsung masuk kamar nyelonong pede langsung masuk kamar. Saya aja kalau ke rumah orang ya. Saya tuh kalau nggak disuruh kalau numpang kencing saya sebagai pendeta pun itu jemaat saya tuh ngomong tuh jemaat rumah ada di atas dia nggak ngajak saya untuk Bu mau lihat ke atas atau apa saya nggak bakalan mau naik Bu Pak ya kita harus tahu dong batasannya amin ya kalau dia nggak ngajak ya berarti dia mau kita stop aja di situ ya kecuali Bu mau lihat-lihat nggak ke atas mungkin kalau dia rumah baru mau ajak kita ya monggo kita ikut ya kan. Ya itu kan etika setiap keluarga punya budaya, punya latar belakang. Yang dimana kita kalau kita saling menghargai kita bisa hubungan tuh enak gitu loh. Sama-sama enak. Ya ada yang suka ditumpangin. Ada jemaat ngomong sama saya Bang Eli. Bu saya udah malas ke gereja deh. Kenapa Bu? Itu si ibu itu tiap hari tiap minggu nebeng terus. Udah kalau nebeng mintanya dijemput katanya begitu. Lah kalau udah nebeng tahu diri atuh. Ketemu di mana gitu persimpangan jangan disuruh. Pulang nebeng lagi Bu, saya kan pengen bebas, bukannya saya juga gak punya hati. Nanti firman Tuhan nyindir katanya gak murah hati. Serba salah lah saya katanya gitu, kita kan anak Tuhan harus bertolong-tolongan. Ya bertolong-tolongan sih bertolong-tolongan Bu kalau tiap minggu. Saya stres juga katanya, udahlah saya gak usah ke gereja. Loh ada orang berani loh terbuka sama saya begitu. Ya dikit-dikit minjem, tisu minjem, ke toilet gereja. Ambil semua taruh di tas yang Boya beli gitu 4.000. Masa iya sampai aqua kan emang suka disiapin dalam gereja. Tapi kan tuh untuk umum bukan dimasuk-masukin ke tas dong. Terus gereja pelit aku aja hitung-hitungan. Bukan masalah hitung-hitungan. Mau ngambil 10 juga monggo baik. Tapi kan yang lain jadi gak kebagian. Betul gak? Ya kan kayak gitu-gitu kita gak enak ya kalau ngomongin kayaknya terlalu hitung-hitungan. Tapi kalau di gereja ini saudara gak ada apa ya toleransi, simpati, empati juga repot bener gak saudara? Kita juga mau berelasi gak enak loh. Makanya ada orang-orang yang tadinya deket ya. Terus tiba-tiba memang udah gak bisa deket. Udah dikit-dikit memang aji mumpung. Maunya gratisan, maunya numpang terus, maunya minta terus. Ya lama-lama capek juga dia. Betul gak? Ada titik dia juga gak mau. Ya oleh sebab itu kita harus berani saudara. Menyatakan ya kalau saya enggak ya saya enggak. Saya sih begitu aja. Lu mau ngomong apa terserah. Saya gak bisa. Saya kalau orang-orang, Bu saya ini masuk ke grup ini masuk grup. Saya mau berapa grup kalau semua komunitas ibu-ibu saya dimasukin. Terus apa saya terus takut dibilang, pendeta itu sombong. Gak mau. Ya untuk mengayomi kita. Loh bukannya gak mau. Kalau kamu undang saya mau. Tapi kalau dimasukin ke semua grup. Ya ini berapa grup pelayanan persekutuan doa wanita saudara. Kalau semua minta saya masuk grup bagaimana? Ya, saya bilang saya gak bisa. Halo amin. Ya gak usah takut saudara. Ya ingat ya. Bahwa batasan itu saudara membawa kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Untuk kita semakin bisa mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidup kita. Ya kita mau sungguh-sungguh tahu bahwa kita tuh punya misi hidup di dunia ini. Amin saudara. Kalau kita
hubungan dengan orang udah nggak bisa terbuka apa adanya ya. Akhirnya kita hidup dengan banyak topeng ya. Ya itulah saudara. Ya. Dan kalau kita pun mengalami konflik ya bagaimana cara orang memperlakukan kita itu tergantung juga dari batasan yang kita tetapkan pada mereka. Terus orang suka ngomong gini ya, saya itu cuma dimanfaatkan. Ya. Pertama bersyukur hidupmu masih bermanfaat. Tapi yang kedua salah sendiri kenapa lo mau dimanfaatkan. Ya kan begitu aja, ya kan? Kenapa ya Bu semua orang tuh kalau lihat muka saya maunya bawaannya pinjem duit mulu. Ya udah dah, emang orang tuh kenalnya lu mau minjemin duit. Orang kalau lihat muka Bu Sandy, Pak Doni nggak bakalan mau pinjem duit, nggak bakalan. Udah sama jemaat juga udah saya ngomong nggak usah pinjem duit ke saya nggak akan pinjem duit saudara-saudara nggak usah pinjem duit ke saya. Jangan sampai kita jadi hubungan rusak gara-gara cien. Paling nggak enak kan tadinya baik, ya kenapa lagi kalau kita satu jemaat. Bisnisnya kan dia kan pelayan Bu, makanya saya percaya nggak pakai ada surat-surat di atas hitam putih. Ya salah ibu sendiri. Ya, tapi kan dia kan berohani sekali. Ya berohani dalam hal nyanyian, angkat tangan, rohani. Tapi cien, belum tentu saudara. Ya, belum tentu kalau udah berhubungan dengan duit itu kita harus waspada. Semuanya juga harus ada legalis. Ya kan ada legalnya, ada tanda tangannya, ada saksinya. Ya kalau duit itu nggak bisa disamakan saudara. Semuanya nggak bisa dibangun atas, oh gue percaya lu percaya gue, nggak bisa. Ya, amin. Ya jadi coba sekarang mulai perbaiki hal-hal yang dalam hidup Anda apa sih yang membuat Anda stres. Itu Anda udah keluar batas sebenarnya. Kalau Anda kembali ke dalam batasan, Anda nanti akan tenang, nyaman, damai, hidup bisa apa adanya. Ya, tapi kita tentunya saudara ya belajar ya menggunakan 3 trik ini ya, kata tidak. Ya ini membuat kita ada di titik aman. Ya ini bisa menjaga kita untuk tidak keluar batasan. Yang pertama tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gak usah curcol sama orang yang Anda tahu dia tidak tegas dalam firman. Pasti nanti Anda cerai pernikahannya. Karena sekarang di dalam Tuhan pun suka dianjurkan udah cerai aja gak apa-apa. Ya, itu hati-hati saudara dalam minta nasihat ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya kalau Anda lakukan 3 ini, tidak ini saudara, pasti Anda batasannya itu aman. Ya, kenapa Anda dengar dari sumber yang benar, sumber yang dipercaya. Karena gak semua orang yang Anda curhatin, dia akan bisa simpan rahasia Anda. Bisa jadi Anda salah curhat, tambah parah keadaan Anda. Itu nyebar langsung ke seluruh dunia. Mungkin dia di sosmed gak bawa nama Anda, tapi akhirnya orang tahu itu Anda. Itu saya sangat menjaga sekali saudara. Apalagi saya pengkhotbah. Jadi kalau ibu bisa gak bongkar rahasia saya. Ya, belum tentu juga saya bisa nggak bongkar. Karena saya bisa tidak membawa nama dia, tapi saya menceritakan kondisi dia. Jadi saya lebih baik tegas dari awal, Bu, karena saya pengkhotbah, saya pengajar, saya tidak luput dari kesalahan. Saya bisa saja mengkondisikan kasus ibu untuk jadi contoh. Nah kalau ibu keberatan, lebih baik ibu tidak usah cerita. Karena kalau saya janji itu saat itu saya bilang iya, tapi tiba-tiba waktu saya khotbah saya ingat kejadian dia. Lah kan gimana dong? Tapi saya tidak sebut nama dia memang. Ya, tapi itu kan juga jadi nggak enak. Ya, karena contoh-contoh kasus orang lain itu kadang kalau disampaikan bisa berguna juga kan buat orang yang lain yang tidak mengalami ataupun yang pernah mengalami atau saudaranya yang mengalami. Jadi dikuatkan. Jadi saya juga mesti ngomong apa adanya. Kita tuh pengkhotbah kalau orang curhat, orang terbuka, kita tuh kalau untuk nggak bisa berbagi itu agak sulit. Ya, karena kita bisa lupa terlalu banyak orang yang konseling, yang cerita, ya. Jadi kita ingat tiba-tiba lagi menyampaikan khotbah ini, oh kejadian ibu itu ya relate gitu loh. Nah itu kan bisa jadi salah. Ya nanti daripada dia terlukai, saya mesti ngomong seperti itu. Ya tapi kebanyakan gak apa-apa Bu, memang ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ada yang sangat sensitif, lebih baik gak usah. Dan saya juga harus inget-inget si ibu ini gak bisa nih ya. Jadi seperti itu saudara. Ya kita belajar ya bersikap transparan, jujur, jelas, tegas dan penuh hormat saat kita mengkomunikasikan batasan kita. Dan Anda tidak perlu merasa menyesal atau merasa bersalah nih ya, terintimidasi karena menetapkan batasan kepada diri Anda sendiri. Memang orang akhirnya oh dia begitu banget ya. Ya kayak kita kan waktu buat aturan kebijakan misalkan contoh sembako di gereja. Kalau janda yang anaknya tidak mampu menghidupi dapat terus pokoknya. Setiap dia habis pun kita akan support. Karena memang dia butuh disupport. Tapi kalau masih keluarga yang usia produktif, nggak ada kerja, kita hanya bisa bantu 3 bulan. Kita ngomong hanya 3 bulan ya dibantu sembako. 3 bulan waktu untuk dia mencari pekerjaan lagi. Karena dia memang masih harus bekerja usia produktif.
Ya memang waktu disampaikan awal yang udah biasa bertahun-tahun 10 tahun ya itu gereja pernah kayak kejadian kayak bank saudara. Token listrik ketok ya kan. SPP anak nggak bisa dibayar ketok bantuan gereja ya kan. Obat nggak bisa dibeli ketok kontrakan ketok ya. Ya kalau seperti itu semua ya nggak bisa saudara betul? Ya makanya Tuhan mau kita mandiri dan bertanggung jawab untuk keperluan diri kita, kebutuhan hidup kita. Jemaat juga harus dewasa, amin. Justru satu titik kita harus belajar memberi, bukan menerima terus. Ya, jadi itu memang harus ya mau nggak mau sih saudara ya harus berani menyampaikan ya. Nah temukan sistem pendukung yang tepat dan dapat menghormati batasan pribadi yang Anda tetapkan. Makanya itu kan perlu komsel. Ya, Anda bersekutu, Anda fellowship, ada pengajaran, ya, ada kelas-kelas pembinaan di gereja, ada tentang pernikahan, tentang keuangan supaya Anda tahu, Anda diajar. Ya, ketika Anda diajar, Anda memahami di situ bisa akhirnya sama-sama punya value yang sama, enak menghidupinya Saudara. Ya, dan percayalah bahwa baca yang terakhir ini saudara sama-sama. Yuk 2, 3. Batasan bukanlah pembatas melainkan penuntun. Dengan menetapkan batasan yang sehat kita dapat hidup lebih bermakna, lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bermanfaat bagi sesama.